dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Lebaran sudah hampir tiba. Pemerintah telah mengumumkan libur terpanjang dalam sejarah Indonesia, 16 sampai 18 hari. Murid-murid sudah diliburkan, sekolah juga para pekerja sudah work from home. Bagaimana persiapan dari para pemerintah terhadap arus mudik, kemudian juga tiket pesawat, bagaimana dengan diskon, bagaimana dengan apapun yang akan dinikmati oleh rakyat selama di perjalanan untuk menemui keluarga tercinta. Inilah Hot Room antisipasi arus mudik 2025. Mudik tidak hanya tentang pulang kampung. Meski harus bermacet-macet di jalan, tradisi ini akan tetap berlangsung. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik angkutan Lebaran tahun ini. Pemerintah membuat skema untuk melancarkan arus mudik, mulai dari operasi ketupat, diskon tarif tol, hingga penurunan tiket pesawat, dan juga kebijakan ASN untuk work from anywhere. Upaya ini diharapkan mampu mengurai titik kemacetan, supaya arus mudik berjalan lancar dan tetap mengutamakan keselamatan. Bagaimana cerita mudik kali ini? Apakah antisipasi yang dilakukan pemerintah akan menjadi solusi untuk para pemudik? Dan bagaimana nasib para pemudik yang harus pulang kampung di tengah segala efisiensi? Menjelang pulang kampung, tentu pekerjaan harus segera dibereskan. Contohlah Hotman Paris yang selalu minum kopi di subuh hari. Karena itu membuat saraf kita siap dan juga mencegah amnesia. Inilah kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman sehingga 38 tahun sebagai pengacara, sukses bahkan 25 tahun jadi pengacaranya Bapak Prabowo. Bapak Kakor Lantas, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Ya. Bapak bisa terangkan apa kesiapan dari kepolisian atas arus mudik ini? Baik, terima kasih Bang Hotman. Ya. Operasi ketupat, Ya. bagaimana bahwa operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Ya. Jadi yang dilaksanakan khusus Jawa, Lampung, dan Bali itu mulai tanggal 23 sampai tanggal 8. Tetapi untuk yang di luar Polda tadi, di luar itu tanggal 26 sampai tanggal 8. Oleh sebab itu, kemarin Bapak Kapolri langsung memimpin gelar pasukan kesiapan operasi ketupat berada di Jawa Timur. Ya. Dari operasi ketupat ini, yang paling terpenting adalah keselamatan. Baik itu pemudik, arus balik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ada 4 klaster yang harus kita persiapkan ini, Bang Hotman. Yang pertama adalah jalan tol. Jalan tol harus kita kelola secara maksimal. Baik itu nanti rest areanya, terus travel spotnya, black spotnya, itu harus kita kelola. Caranya gimana? Ya nanti menempatkan orang atau gimana? Nanti di samping ada pola kontraflow, ada one way, tentunya juga ada pos-pos sepanjang di jalan tol. Yang kedua, jalan nasional tuh Bang Hotman. Ya. Jalan nasional juga kita kelola, baik itu Pantura, jalur selatan, baik Jawa Barat, Jawa Timur, sampai di Medan. Ya. Kita harus persiapkan semuanya. Terus yang ketiga adalah tempat-tempat penyeberangan. Ya. Pelabuhan, udara, terminal, stasiun, kita persiapkan semuanya. Yang terakhir, yang keempat adalah tempat-tempat wisata, tempat-tempat kegiatan agama, dan jalur-jalur yang menuju tempat-tempat wisata harus kita kelola dengan baik, skenario daripada buka tutup dan alih arus rekayasa lalu lintas. Udah siap tuh Bang. Arus puncak mudik tanggal berapa? Ini akan kita analisa, Ya, karena tanggal 28 arus puncak itu tidak bisa diprediksi. Ya. Karena nanti dari jasa marga yang bisa menghitung. Ada yang bilang tanggal 28. Ya, biasanya itu H-3 itu menjadi arus puncak. Sehingga
nanti akan kita bandingkan H-7 tahun lalu itu berapa yang melintasi Cikatama. Nanti beliau yang bisa ngitung. Ya. Nah, maka dari itu prediksi kami memang puncak arus mudik itu di tanggal 28. Tanggal 28. 28. Kira-kira berapa pasukan, berapa anggota yang dikerahkan itu? Untuk program ini kan perlu kesiapan. Apakah semua kepolisian nggak libur nih? Ya, kalau kita kan tidak pernah libur, Bang. Apalagi ini operasi kemanusiaan. Jadi yang dilibatkan dalam operasi Ketupat itu Polri-nya itu 93.000. 93.358. Kenapa hanya tadi di tiga wilayah yang diprioritaskan pertama? Enggak, 8 Polda. 8 Polda di Jawa, di Lampung dan Bali. Ya. Karena satu di Bali itu ada irisan dengan Lebaran dengan Nyepi. Oke. Terus yang kedua work from anywhere. Jadi hampir sekitar 60% pergerakan pemudik itu menuju ke Trans Jawa. Yang ke Medan itu kurang lebih hanya 30% yang melalui Merak dan Bakauheni. Ya. Terus katanya yang naik motor gimana? Karena kan data kan kecelakaan paling banyak kan naik motor. Betul. Apa memang disarankan naik motor atau bagaimana? Kami hanya bisa menghimbau agar supaya pemudik ini tidak menggunakan kendaraan roda 2. Jangan memakai kendaraan roda 2. Namun demikian faktanya cukup banyak. Ya. Cukup banyak, oleh sebab itu sepanjang jalan nasional itu ada pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu. Jadi seluruh Indonesia itu ada 2.835 pos. Oke, Jasa Marga, bagaimana kesiapan Jasa Marga? Diskon apa yang diberikan dan kapan mulai berlakunya? Silakan. Ya, untuk mendistribusikan lalu lintas, kita tadi seperti disampaikan Pak Agus bahwa bagaimana kita bisa tidak menumpuk di satu waktu, kita berikan 4 hari di arus mudik dan 4 hari di arus balik. Supaya bisa terdistribusi. Apa itu? Potongan tarif 20%. 20%? Ya, semua tol di Indonesia? Hanya di Trans Jawa dan di Trans Sumatera kita juga terintegrasi dengan Hutama Karya di sana. Jadi di daerah Makassar sana nggak ada? Karena memang dilihat dari yang trafiknya paling tinggi itu terjadi di Trans Jawa. Oke, bukannya paling tinggi, harusnya income-nya paling banyak kalian. Ya, dan ini perlu diketahui bahwa ini hanya untuk perjalanan menerus dari Jakarta sampai Semarang. Jadi untuk yang hanya tap in di gerbang tol Cikampek Utama dan tap out di gerbang tol Kalikangkung di Semarang. Hanya jangka yang apa? Menerus. Menerus ya? Menerus. Jadi kalau exit di pertengahan tidak? Tidak berlaku tarifnya. Tapi kalau memang untuk bisa kapasitas menggunakan rest area fungsional, itu bisa keluar masuk karena tarif yang dibayar hanya sesuai jarak tempuhnya saja. 4 hari sebelum? Mudik. Tanggal berapa aja itu? 24 Maret dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan 28 Maret pukul 5 sampai pagi. tanggal 28? Pukul 5. Jadi kita hitungnya 5 ke 5. Jadi 29.30 sudah nggak lagi? Sudah nggak ada diskon? Iya, karena dilihat itu sudah mulai peak ya, jadi kita supaya bisa terdistribusi lalu lintasnya. Terus sesudah itu tanggal berapa pulangnya? Pulangnya untuk arus balik itu akan di tanggal 3-4 April dan 8-9 April. Jadi kalau mau pulang, jangan lupa tanggal-tanggal ini ya, lumayan 20% ya? Betul, betul. Apalagi, semua Bu? golongan kendaraan ini. Apalagi dari Jasa Marga? Untuk tadi dari sisi aspek kelancaran, kita juga sudah menambahkan kapasitas gardu di gerbang tol Cikampek Utama, karena itu merupakan gerbang tol tersibuk. Ya. Lalu kita juga siapkan tadi ada rekayasa lalu lintas bekerja sama dengan Korlantas. Kita siap nanti apabila dibutuhkan kontraflow, one way, ada pembatasan angkutan barang, ada implementasi ganjil genap. Itu kita juga siapkan. Kita ada indikator-indikatornya nanti akan bisa kami sampaikan. Tapi yang paling sering terjadi kan di gerbang tol. Di mana-mana gerbang tol itu adalah penyebab kemacetan paling parah. Gimana ngatasinya itu? Kita tambahkan juga petugas di sana 738 personil, kita tambahkan. Maksudnya petugas atau gerbangnya yang ditekan? Yang itu kan gerbang gerbang keluar masuknya ini. Petugasnya itu bawa mobile reader, jadi bisa jemput transaksi, jadi bisa bertransaksi juga tidak hanya di gardu-gardu yang sudah ada. Jadi kita tambahkan kapasitas transaksinya. Ya. Terus mengantisipasi kecelakaan masih seperti di apa tuh yang mau ke Bandung itu selalu terjadi kecelakaan besar-besaran, gimana itu? Ya, kita evaluasi kemarin apabila kita tambahkan secara teknologi maupun secara sistemnya, kita rapatkan rambu-rambunya, kita juga ada safety car, safety patrol buat bisa menjaga kecepatannya itu dengan kecepatan yang optimal. Itu banyak langkah-langkah yang kita lakukan, rambu-rambu kita tambah, dan secara teknologi juga kita siapkan CCTV yang berbasis untuk bisa manajemen insiden ya. Jadi untuk bisa memberikan informasi dan juga petugas supaya bisa Jadi ini apakah akan sama dengan kepolisian? Nanti orang Jasa Marga juga akan turun semuanya untuk membantu rakyat?
Betul sekali. Kita juga sudah kick off kemarin di tanggal 19 Maret. Mulai tanggal 19 Maret kita sudah ready di seluruh Jasa Marga Group, tidak hanya di Jawa, tapi juga di Nusantara, Medan, Bali juga ya, kita sudah ready. Oke, untuk sementara kita istirahat dulu. Kita sudah dengar tadi bahwa bapak-bapak polisi dan Jasa Marga menjadi pahlawan bagi para warga di kala Lebaran mau tiba. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Ketemu lagi di Hot Room, puncak arus mudik tanggal 28. Orang akan bergembira ketemu dengan sana keluarganya. Bagaimana kesiapan kita? Halo Pak DPR, ya. Apa peranan DPR untuk menyelamatkan, membantu rakyat pulang ke keluarga masing-masing? Ya. Tadi ada diskon 20%. Sudah jubel kok cuma 20% diskonnya Pak, harus tarif tol? Ya, terima kasih Bang Hotman, semuanya. Kami di Komisi 5 itu setiap momen-momen nasional begini itu selalu melakukan rapat koordinasi, Bang. Ya. Dengan PU, dengan Perhubungan, dengan Pak Kakor Lantas, ya, termasuk BMKG dan Basarnas. Ya. Karena ini stakeholder yang selalu mengawal demi 3 hal. Ya. Yang pertama keselamatan, yang kedua keamanan dan kenyamanan. Itu yang ingin kita tekankan. Pertama kita bicara nama jalan tol misalnya, ya, lalu lintas andalan untuk masyarakat kita mudik. Ya. Di jalan tol itu kita selalu mengenal namanya SPM. Apa itu? Standar pelayanan minimum yang harus dilakukan oleh BUJT. Ya. Yang wajib melakukan itu siapa? Pengelola jalan tol, BUJT. Jasa Marga. Oh ya, pengusahanya. Itu sehingga karena SPM ini menjadi standar, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang baik. Ya. Karena orang masuk tol itu bayar. Ya. Dia harus dapat kecepatan rata-rata minimum yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Terus caranya gimana dalam mengatasi? Hal ini, Bang, ya, kecepatan diatur oleh pemerintah itu sekarang di PP 23 nomor 2024, itu minimum di jalan tol itu harus 80 km per jam untuk antar kota. Ya. Kalau di dalam kota 60 km per jam. Ya. Nah, jadi nanti kita lihat apakah kecepatan rata-rata itu bisa dicapai. Kalau di gerbang tol gimana? Kan paling macetnya di situ. Sama, artinya itu kecepatan rata-rata, Bang. Oh, ya, gitu. Kecepatan rata-rata. Jadi kalau terjadi hambatan, ya, kemudian terjadi penumpukan. Jadi BUJT bukan hanya ngumpulin uang dari rakyat yang mudik, tapi harus dikasih kompensasi yang memadai. Yaitu? Selain diskon, ya, 20%. Saya dulu, fokus dulu. Ya. 20% diskon. Iya. Menurut Bapak itu kekecilan nggak? Terlalu kecil, Bang. Ya, terus Bapak sebagai DPR gimana? Kenapa nggak berteriak? Kita akan audit, Bang. Ini semuanya kita ingin masyarakat dilayani dengan baik. Sesuai dengan apa yang kan masih ada waktu nih. Oh iya. Masih ada waktu, masih sempat untuk marah-marah gitu loh, panggil Jasa Marga. Sekarang kita lagi prepare, Bang, dengan semuanya. Kita audit mitigasi, ya, termasuk dengan PU, Perhubungan, ya. Kita kemarin dimitigasi di mana pos-pos yang kemungkinan rawan banjir, rawan longsor, itu PU menyiapkan alat-alat berat, ya, sehingga perjalanannya bisa lebih lancar, ya, termasuk Pak Kakor Lantas gitu. Bener, Bang, beliau ini jadi dewanya jalanan ketika mudik. Kalau suruh belok kanan, dewa penyelamat rakyat sementara. Tapi betul. Tentu di Kakor Lantas akan mengarahkan, ya, mana jalur-jalur yang baik gitu, ya, yang nyaman, yang aman buat pemudik. Tentu itu Pak Agus dengan perangkatnya akan memitigasi itu. Yang kedua, ini yang menarik selain urusan dengan darat, itu urusan dengan tiket pesawat. Ya, itu dia tuh. Ya, jadi pemerintah. Saya itu paling sering dansa ke Bali, tiketnya nggak pernah turun waktu Tapi kalau Bang Hotman nggak kena. Hah? Bang Hotman nggak kena. Emang waktu beli tiket ditanya agamanya? Diskonnya ini untuk ekonomi dan domestik. Ya. Kalau Bang Hotman pasti bisnis, jadi kena diskon. Oh, ekonomi doang, pantas saya nggak pernah dapat diskon. Jadi untuk tiket ekonomi, Bang, itu pemerintah, ya, memberikan subsidi, ya, 6% PPN yang harusnya 11% dibayar. Ya. Kemudian Angkasa Pura sesuai permintaan Pak Menhub itu meminta diskon 50% dari airport tax, ya. Bahkan Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan
akan memberikan untuk diskon tiket ini Bang dari uang negara itu 286 miliar. Gini deh, rakyat kan nggak ngerti apa itu PPN. Ya. Berapa persen harga tiket? Nah ini yang saya mau sampaikan. Ini yang saya langsung aja langsung ke angkanya ya, gitu. Rakyat kan taunya itu. Ya, ini yang saya mau sampaikan Bang. Ya. Kemarin dalam RDP kita juga terungkap. Ya. Kita sudah cek tiket 7 hari sebelum hari H dan tiket 30 hari sebelum hari H. Ya. Harganya sama. Oke. Nah, sementara kan pemerintah sudah kasih fasilitas diskon. Ya. Ya, bahkan Bu Sri Mulyani menyampaikan 286 miliar untuk diskon tiket pesawat. Ya. Nah, ini akan kita dalami nanti Bang. Jadi belum ada kepastian. Loh iya, makanya kita tanya kemarin ke pihak maskapai, baik Garuda, Citylink, Lion Group dan seterusnya. Kenapa kok harga tiketnya sama? H-7 sama H-30. Ya. Nah ini yang akan menjadi pertanyaan. Makanya kita nanya nanti tiket Anda ini berapa harganya? Setelah dikurangi PPN yang 6%, dikurangi airport tax yang 50%, harusnya jadi berapa? Kalau transportasi lain, kereta api ada diskon nggak? Kereta api saya cukup salut ya Bang ya. Karena mereka membuat ada program itu mudik gratis. Mudik gratis dengan mengangkut sepeda motornya Bang. Kemarin saya konfirmasi ke Pak Dirjen itu ada 18.000. 18.000 pemudik dengan bawa motor. Berarti motornya 9.000. Oke. Jadi 9.000 ini diangkut dengan kereta, termasuk juga 18.000 penumpangnya, pengendaranya. Oke. Ini bagian dari tadi memitigasi, mengurangi kecelakaan roda 2 di jalan. Jadi ini apa? Itu kehebatan dari perusahaan kereta api? Ya saya pikir ini mitigasi teman-teman di perhubungan cukup baik gitu ya. Meminimalisir korban yang ada di jalan ya. Itu terkait dengan perhubungan Bang. Itu patut kita apresiasi, syukur-syukur ditambah nanti. Jadi korban lebih bisa dimitigasi. Nah, kemudian ini dari PU. PU ini problemnya kan infrastruktur mereka yang selesaikan. Ya kan? Nah, ini sekarang sedang digenjot Bang untuk memantapkan jalan-jalan nasional, memantapkan jalan-jalan utama mudik ya. Sehingga nanti kalau memang masih ada waktu memantapkan. Masih ada lah Bang, selama ada biayanya, ada anggarannya Bang. Kalau sekarang ini preservasi jalan udah 2 triliun dianggarkan kemarin, sehingga ini bisa mengatasi untuk mudik lebaran. Jadi kalau Pak Agus, Pak Kakor Lantas mengarahkan ke jalan alternatifnya pun bagus gitu loh. Oke. Itu yang kita ingin seperti itu Bang. Pak Dedi dulu, Pak Dedi pengamat transportasi. Bapak setuju dengan komentar narsum ini atau cuma omon-omon atau? Begini Bang, prinsipnya kita bicara mengenai dampak efisiensi dulu ya. Dari dampak efisiensi sebenarnya saya secara pribadi juga prihatin. Prihatinnya apa? Karena ternyata dampak efisiensi ini memang ternyata kemana-mana ternyata. Jadi, efisiensi apa nih? Anggaran. Oke. Kebijakan anggaran efisiensi pemerintah. Ya. Emang berakibat terhadap mudik? Ada. Apa jadi akibatnya? hitungannya begini, kalau kita coba komparasi juga dengan tahun 2024 misalnya, seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Komisi 5, mudik gratis menggunakan motor gratis atau motis. Motis itu sebagai tiket untuk mudik gratis. Itu kalau di kereta api, itu tahun 2024 itu ada kuota sebesar 12.400. 12.000 bukan motor gratis. Motor. Sekarang berapa? Sekarang hanya 7.100 sekian. Oh, berarti penurunan. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kaitannya ke anggaran itu. Penurunan anggaran APBN atau apa? Makanya Pak itu katanya anggaran efisiensi seperti itu katanya. Jadi dampaknya seperti itu juga. Lalu Pelni juga. Pelni itu tahun 2024 itu juga ada motor gratis. Sekarang tidak ada. Sekarang udah nggak ada? Tidak ada. Oke. Oh iya, efisiensi anggaran ya. Nah, terus juga anggarannya juga kemarin Dirjen Perhubungan Darat juga sudah rilis bahwa anggaran mudik untuk tahun ini hanya 17 M darat. Anggaran mudik apanya? Untuk ini Pak, untuk mudik gratis dan lain-lain. Oh, mudik gratis. Ya, mudik gratis. Yang tahun lalu itu 20 M. Berarti kan malah menurun. Makanya tadi kita convert juga ke Pak Kakor tadi untuk untuk mengkonversi keselamatan tuh harusnya kita harus meminimalisasi pengguna sepeda motor. Anda setuju dengan penurunan itu atau memang nggak ada pilihan lain? Seharusnya ditambah.
Karena itu ditambah. Hepengnya dari mana, Pak? Nah itu kan seperti tadi disampaikan, ini proyek-proyek kemanusiaan. Ya. Karena kita kan kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa kecelakaan di jalan itu 70-80% itu sepeda motor. 1 jam 4 orang meninggal dunia. Ya. Nah, jangan sampai perayaan Lebaran kita ini malah justru menjadi duka yang seharusnya menjadi kebahagiaan. Ya. Nah, seharusnya makanya kalau untuk mudik gratis, seharusnya untuk kuota motor gratis seharusnya ditambah. Karena mengapa harus motor? Karena kalau motor itu mengapa harus ditambah? Karena ketika para pemudik itu sampai di destinasinya atau tempat tujuannya, entah itu desa atau di mana di daerahnya, itu kan tidak ada angkutan umum. Jadi tidak ada angkutan umum. Jadi mereka harus menggunakan motor. Oke, berarti masih jauh lagi gitu ya? Masih jauh lagi. Iya. Makanya itu kan last mile-nya itu mereka menggunakan motor. Ya. Kalau semisal motor itu mudik gratisnya motor gratis tidak ada, mereka terpaksa tetap akan menggunakan motor. Ya. Jadi ada potensi resiko lagi, ada resiko keselamatan di jalan kalau masyarakat nanti balik menggunakan motor lagi. Ini yang kami takutkan, jadi seperti itu. Jadi Anda melihat sebagai pengamat justru dibandingkan dengan tahun lalu, resiko justru lebih banyak tahun ini kecelakaan. Lebih banyak karena kalau misalnya motor gratis itu dibatasi atau dikurangi, bagi mereka yang tetap ingin menggunakan sepeda motor, mereka tetap akan menggunakan motor karena di daerahnya, di desanya mereka kan tidak ada angkutan umum. Mereka pasti akan naik motor. Kalau misal mereka ada mudik gratis, mungkin sampai di Solo mudik gratis, lalu mereka sampai ke Wonosari misalnya, sampai ke Klaten, mereka naik apa kalau nggak ada motornya? Itu Pak kira-kira. Oke, ternyata masih banyak hal yang harus diperhatikan. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Temu lagi di Hot Room. Kalau kamu tidak percaya bahwa Hotman itu sudah bangun jam 4 pagi, WA lah saya tiap pagi. Dan saya sudah jam 4 renang didampingi oleh kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman. Perkara yang saya tangani bukan 10, bukan 20, ratusan perkara bisnis kakap. Hampir semua naga-naga Indonesia itu memakai Hotman Paris. Cuma ini kopi luwak ini oke banget, oke? Terutama agar kamu jangan sampai lupa anak istrimu karena amnesia, lupa ingatan. Kopi adalah salah satu obat terbagus. Aman di lambung. Bapak Kakor Lantas, kok barusan pengamat transportasi mengatakan justru mudik gratis untuk motor malah berkurang tahun ini. Berarti orang naik motor mudik bakal makin banyak, benar nggak tuh? Sebetulnya untuk mudik gratis itu ditangani oleh BUMN. Yang sekarang sudah terkonsentrasi satu. Tapi beliau bilang berkurang berapa persen? Justru kalau PLN malah tidak itu ada. hanya PLN saja itu Bang. Kalau motor? Yang motor kan sekarang justru sudah terintegrasi, penanganannya itu langsung dibawa oleh BUMN seluruhnya. Seluruhnya. Maka dari itu dari jajaran kepolisian antisipasinya adalah lokasi-lokasi yang menjadi trouble spot, black spot yang berada di jalan non tol, baik itu jalan nasional, itu pada trouble spot itu sudah ada pos-pos pengamanan. Dan bahkan di Brebes itu sebetulnya kan kita menghimbau supaya tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk mudik, tetapi toh faktanya banyak. Maka dari itu menjadi perhatian khusus untuk kita kelola dengan baik. Contohnya yang kita lakukan di Brebes, kendaraan roda 2 yang mudik nanti akan dihentikan di Brebes. Di sana ada pos dan akan ditawarkan ketika sampai di sana apakah mau naik bus atau kendaraannya dinaikkan truk, akan ditawarkan. Kalau iya, pemudik tersebut akan dinaikkan bus, terus kendaraannya akan dinaikkan mobil, truk. Ini sudah dipersiapkan. Jadi dalam satu hari. Indah banget ya bernegara kalau begitu ya. Betul. Di samping itu termasuk ini Bang, termasuk ketika mau sahur pun kita siapin takjil, kita siapin makanan. Memang kita harus layani yang semaksimal mungkin untuk pengguna jalan roda 2 tadi. Kenapa nggak dikasih tempat istirahat sehingga orang yang naik motor bisa tidur gitu loh? Ada tenda-tenda begitu? Ada. Kan di polisi itu ada 3 pos terpadu.
pos pengamanan dan pos pelayanan. Pos pelayanan ini yang lengkap di sana. Bahkan ada bengkelnya, ada tempat istirahatnya, ada tempat main anak-anak. Ada Bang, nih Bang. Kemarin saya cek lagi ke sana ada itu. Jadi sebaiknya para yang mudik naik motor agar mempergunakan fasilitas tersebut ya? Kan jangkauannya panjang. Pada saat belum capek, mohon untuk bisa istirahat di pos-pos tersebut. Saya mau nanya, ini perhatian ke rakyat kecil ini Kapolri atau Pak Prabowo yang memutusin, Pak? Kami diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk bisa melayani semaksimal mungkin karena pemudik ini harus selamat sampai tujuan. Dengan tagline Pak Kapolri adalah mudik aman, keluarga nyaman, selamat sampai tujuan. Mudik aman, keluarga aman, selamat sampai tujuan. Aspri, pacar nggak ya? Oke, Jasa Marga, soal kecepatan. Menurut Anda gimana? Tadi ada perdebatan soal kecepatan. Tadi gimana tadi? Anda nggak setuju tadi? Di PP 23 2004 kan di pasal 6 itu diatur, Bang, tentang standar kecepatan minimum untuk tol luar kota itu 80 km per jam. Menurut Anda kalau dalam rangka mudik berapa? Ya kalau di dalam kota aja juga 60 km per jam, Bang. Ya Bang bisa rasakan kalau dalam kota itu tercapai nggak SPM itu gitu. Sementara nggak pernah ada diskon tarif. Walaupun SPM-nya tidak terpenuhi gitu. Nah ini sebenarnya jadi catatan. Jasa Marga gimana? Diskon tarif lagi gimana nih? Ya tadi diskon itu merupakan salah satu langkah untuk bisa mendistribusikan lalin ya. Terkait kecepatan sendiri data yang kami miliki Bang sebenarnya selama periode mudik kemarin kami menjaga supaya bisa kalau visi rasio itu film capacity per rasionya itu kita jaga maksimal 0,7. Karena kalau 0,8 itu udah optimal, 1 itu stuck gitu ya. Nah, kami komitmen untuk bisa menjaga maksimum visi rasio 0,7. Ada skenario-skenario yang kami lakukan. Kalau tidak dilakukan apa-apa itu bisa 1, sekian dengan adanya survei mobilisasi pergerakan selama periode mudik itu bisa 1,1 sampai 1,2. Yang paling parah macetnya tol itu di mana? Di Jakarta Cikampek itu bisa sampai 1,1, 1,2 kalau tidak dilakukan apapun. Makanya ada langkah-langkah kami bersama perhubungan juga dengan Kakor Lantas ada rekayasa lalu lintas yang diupayakan. Kita dukung. Tadi ada pembatasan angkutan barang, ganjil genap, lalu ada kontraflow, one way, ada indikator-indikator yang kami siapkan berdasarkan data dan juga teknologi dari traffic counting yang kami miliki di CCTV yang tersebar di seluruh jalan tol itu menjadi data informasi. Lalu apabila sudah lewat garisnya nih, oh ini waktunya untuk 1 lajur kontraflow, lalu kami akan koordinasi dengan Kakor Lantas untuk bisa dilakukan. Di pengalaman tahun-tahun sebelumnya, maksimum paling lama pernah pengendara itu di jalan tol stuck nggak bisa bergerak berapa lama? Yang pernah kejadian? Saya nggak ingat malah terakhir itu kira-kira aja. Brexit dulu yang itu udah lama. Iya, itu yang data yang saya miliki nih untuk di kecepatan kendaraan rata-rata dari Jakarta Semarang pada saat periode mudik itu 73,8 km per jam. Bahkan waktu tempuhnya pada saat arus mudik itu 6 jam 7 menit. Begitu juga kalau arus balik itu tahun lalu kecepatan kendaraan rata-ratanya. Tapi itu belum menjawab kira-kira maksimum pernah berapa jam di jalan tol stuck gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kira-kira yang pernah kejadian. Jangan bilang ukuran, pusing kita kalau dengar rumus-rumus begitu. Maksimum kira-kira pernah, biar ini antisipasi. Perlu nggak bawa makanan, kalau naik motor perlu bawa minuman, bawa apa lagi kira-kira? Ya, kalau dari waktu tempuh tadi kan kita perkirakan bisa 6 sampai 7 jam ya untuk Jakarta Semarang. Maka kami memang himbau untuk dipastikan kecukupan bahan bakar itu paling penting. Kecukupan saldo uang elektronik kalau misalkan mau ke Semarang itu minimum saldo 500.000. Saldo elektronik minimum 500.000. Kalau ke Semarang, kalau ke Surabaya itu sampai 1 juta untuk Surabaya minimum 1 juta. Ya, itu jadi harus disiapkan. Pasti udah pada bawa duit lah, tapi mungkin elektroniknya nggak ada ya. Betul, duit ada tapi belum diisi gitu ya. Betul. Lalu juga kecukupan bahan bakar itu penting. Bahan bakar. Betul. Lalu kondisi kendaraan dan pengemudinya paling penting ya Pak Kakor. Bahan bakar aman semua jalan tol udah pasti ada semua ya. Aman. Kita tambahkan juga memang kapasitas dan juga kita kerjasama dengan Pertamina untuk memastikan kapasitas bahan bakar itu tersedia. Bahkan kita siapkan BB motoris, SPBU modular, jadi menambah kapasitas. Jadi ada beberapa tempat-tempat. Bahkan kalau misalkan terlanjur nih belum sampai rest area habis bahan bakar. Tinggal kontak kami di call center. Yang benar, tinggal kontak kami. Kita nanti ada datang motor. gitu langsung dibawain bensin gitu. Pakai motor, ada bahan bakar yang sampai nanti mungkin Pak Kakor bisa cerita. Tapi teleponnya kemana? Betul. Ke 14080 One Call Center Jasa Marga. Coba sebutin lagi biar pelan-pelan biar rakyat tahu. Kalau Anda kehabisan BBM, nomor berapa di telepon? Di 14080 One Call Center Jasa Marga 24 jam. Oke, jadi biar tahu ya. Oke.
Tuh, masih perlu nggak kalau begini? Kalau semua sudah indah, DPR masih perlu nggak sih? Gimana nih? Kita senang, Bang. Jadi ketika semua stakeholder yang ngurusin rakyat ini bekerja dengan baik, tentu kita senang. Ya kan? Tugas kami ini kan melakukan pengawasan supaya betul apa yang ada di atas kertas itu terjadi juga di lapangan. Kan Oke, mudah-mudahan apa yang di kertas itu yang terjadi juga di lapangan. Tahun lalu, Anda udah jadi DPR belum? Kan evaluasinya ada, Bang. Ya. Gimana? Catatannya misalnya begini, salah satu catatan rest area misalnya, itu kan juga menjadi salah satu penyebab kemacetan, Bang. Oh begitu? Oh iya, ya Pak Kapolres ya, karena orang mau ke toilet, benar, segala macam, itu susah ditahan. Gitu ya, terus kelelahan, pengen istirahat. Jadi cara mengatasinya gimana? Nah, kami kemarin mendorong ke Pak Menteri Perhubungan, ke Pak PU ya, termasuk ada Pak Dirjen. Kita ingin mungkin nggak itu orang rest area itu pemudi itu bisa keluar tol dulu untuk kemudian masuk tapi tidak dipotong gitu loh. Jadi dihitung langsungan. Ya seperti itu ya. Bisa. Nah, iya, makanya itu jadi salah satu alternatif, Emang ada pintu keluarnya? Ada, Bang. Bisa. Nah, itu supaya tadi kan dibilang sama Bu Lise ya, ini kan terusan, Bang. Nah, orang kalau udah kepepet, Bang. Sementara rest area lumayan jauh, dia bisa keluar dulu lah. Nanti dia bisa masuk lagi isi BBM. Gitu. Atau bakal terjadi itu atau baru wacana? Kita sarankan seperti itu. Ya gimana? Jadi kalau tarif, kan mereka yang betul yang ngutip dia. Jadi tarif itu sudah terintegrasi di Trans Jawa. Jadi pengguna jalan tol tuh bayar berdasarkan jarak tempuhnya. Jadi nggak masalah kalau dia keluar nanti masuk lagi, itu dia akan bayar sepanjang tempuh yang jarak yang sudah mereka lalui. Begitu ya? Betul. Itu bahkan hasil dari kita ini Bang, Komisi 5. Mungkin menambahkan untuk terkait rest area sendiri, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita tambahkan rest area fungsional. Jadi kantor-kantor cabang kami, kantor gerbang itu bisa digunakan sebagai rest area fungsional. Dan kami juga berkoordinasi dengan pemerintah. Mungkin kantor-kantor pemerintah daerah bisa dimanfaatkan juga sementara sebagai rest area fungsional. Terima kasih, kita istirahat dulu. Cukup menarik sindiran dari DPR kita, jangan yang tertulis di kertas tidak sesuai kenyataan. Kembali lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Oke, di segmen terakhir ini kita akan kasih kepada narsum untuk memberikan nasihat kepada para warga yang mau mudik. Kita mulai dengan Kakor Lantas Pak Irjen Pol Agus. Apa nasihat Bapak kepada para calon pemudik yang ini 18 hari libur terpanjang dalam sejarah dunia, Singapura cuma 1 hari. Baik, terima kasih. Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Yang paling terpenting adalah keselamatan. Maka dari itu, kepada para pemudik, betul-betul siapkan mudik dengan optimal mulai sekarang. Saya mau berangkat kemana, menggunakan moda transportasi apa, kalau kendaraan pribadi kesiapannya seperti apa, kalau kendaraan roda 2 harus bagaimana. Maka dari itu yang paling terpenting para pemudik adalah ketika kita menggunakan kendaraan pribadi yang cukup besar, itu siapkan betul kondisi kendaraannya. Siapkan kondisi kendaraannya. Kalau motor gimana? Kalau motor silakan nanti mampir di pos-pos pelayanan. Di sana akan dilayani. Bila perlu nanti akan kita naikkan bus untuk penumpangnya. Motornya akan kita bawa dengan truk. Pelayanan hebat. Tujuan. Bus disediakan. Apalagi yang kurang dari pemerintah untuk Anda-Anda. Jasa Marga, apa saran dari Ibu untuk para calon pemudik ini? Ya, Jasa Marga secara grup siap untuk memberikan pelayanan yang tadi ada 3 aspek keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan kita perhatikan. Dan sama bagaimana masyarakat khususnya yang ingin menggunakan jalan tol itu bisa melakukan persiapan kecukupan bahan bakar, saldo uang elektronik, lalu juga saldo uang elektronik perlu itu ya? Betul, supaya nanti tidak kurang, akhirnya bikin antrian. Dan yang paling penting juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Kami punya aplikasi Travoy yang sangat lengkap, karena dari situ bisa ada semua informasi terkait rencana rekayasa lalu lintas, rest area ada di mana aja, SPKLU ada di mana aja, itu bisa. Dan juga ada fitur kita mau lihat asal sampai tujuannya, tarifnya berapa, gerbang tol mana, dan fitur yang paling favorit adalah CCTV. Jadi masyarakat pengguna jalan tol juga bisa lihat sendiri secara real time kondisi jalan tol di sana. CCTV di mana? Di seluruh ruas jalan tol. Di seluruh ruas jalan ada CCTV, gitu ya? Betul, dan juga
kalau ada butuh bantuan atau memberikan informasi, jangan lupa telepon kami di One Call Center 24 jam 14080. Apakah masih mungkin diskon jalan tol itu ditinggikan, dinaikkan? Kata DPR tadi marah-marah tadi. Kami sudah memberikan lebih. Sebelumnya kita tahun lalu itu 4 hari. Tahun ini kita berikan 8 hari. 4 hari pada saat arus mudik dari 24 Iya, dari segi jumlahnya cuma 20%. Bikin kayak 30 gitu loh. Kita tambah juga sekarang, sebelumnya tahun lalu itu tidak ada di Medan, sekarang ada di Medan, di Trans Sumatera. Oh gitu. Betul, jadi dari hari juga sudah bertambah. Jadi itu sudah final ya, nggak bisa naik lagi ya? Betul, betul. Makin kaya Jasa Marga nih. DPR kita gimana? Apa saran Bapak kepada para pemudik ini yang jumlahnya sangat besar? Ya, terima kasih Bang Hotman. Pertama, evaluasi mudik di jalan tol itu salah satu yang padat itu keluar Pejagan. Keluar apa? Tol Pejagan, Bang. Itu yang akses selatan, tapi keluarnya melalui situ. Ya. Jadi saran saya kepada Pak Menteri PU dan pemerintah secara umum, saya berharap tol Pejagan Cilacap ini kalau ada akan banyak mengurai kemacetan di ruas itu, Bang. Ya, karena dapil saya Banyumas Cilacap, Bang, itu juga aspirasi masyarakat di sana. Jadi ini bisa mengakses jalan ke lintas selatan. Jadi mengurai akan banyak kemacetan, nggak perlu lewat Kuncen lagi, nggak perlu lewat Bumiayu gitu ya. Itu bisa langsung ke Cilacap. Itu pertama. Yang kedua, buat masyarakat yang melaksanakan mudik untuk tahun ini, senantiasa berhati-hati di jalan, jaga kondisi fisik, kalau lelah ya istirahat. Mudah-mudahan perjalanan lancar dan bisa bertemu dengan keluarga. Pak Dedi, pengamat transportasi, apa saran Bapak kepada khususnya yang naik motor dan sebagainya? Ya Anda tadi mengatakan volumenya berkurang tahun ini. Baik, begini, kalau memang teman-teman atau saudara-saudara yang mau mudik, khususnya untuk pengguna roda 2, seperti tadi himbauan dari Pak Polisi, dari kepolisian, memang dihimbau jangan menggunakan sepeda motor. Karena kan jumlah mudik gratis masih banyak. Tadi dari PKS sudah menyediakan, mungkin dari partai lain juga ada. Jadi masalah memang dari daerahnya tidak ada roda 2, saya pikir kita bisalah mungkin naik dengan alternatif kendaraan lain, pasti bisa. Yang kedua, untuk angkutan umum. Untuk angkutan umum, mungkin juga ada pengawasan juga. Mohon ada pengawasan kalau peraturan untuk angkutan umum itu pengemudi maksimal 80 jam. 8 jam sehari. Itu sesuai dengan aturan Kemenaker dan juga aturan ILO di dunia ya. Jadi jangan sampai perusahaan transportasi, perusahaan bus itu mengeksploitasi pengemudi bus itu. Jadi kalau semisal sudah sampai 8 jam wajib istirahat. Apalagi di tol kan sering macet. Ya, kita takut kalau sampai 8 jam itu berarti kan sudah overtime. Dan harusnya secara biologis driver itu harus istirahat. Terus yang ketiga, untuk pemudik yang mau menggunakan umum, khususnya travel saya jangan sampai memang murah untuk travel plat hitam. Untuk travel ilegal, jangan menggunakan travel plat hitam. Kenapa? Karena, jangan mempergunakan travel plat hitam. Maksudnya yang private, ya pribadi. Maksudnya bukan Pak, travel plat hitam pun ilegal Pak. Kalau itulah yang bukan bis resmi gitu. Ilegal. Kalau yang resmi akan plat kuning. Karena mereka dipastikan mereka tidak menggunakan manajemen keselamatan yang tepat. Jadi seperti kecelakaan tahun lalu yang di KM58 itu karena juga plat hitam kan terbakar semua, meninggal semua Pak. Oke, jadi ini perlu diperhatikan oleh para pemirsa, jangan mempergunakan travel plat hitam. Karena apa? Karena pengemudi itu jelas capek. Bisa aja satu sarana mobil travel itu sopirnya hanya satu. Padahal jangka panjang, jarak jauh ya. Balik itu terus dari door to door. Tapi kalau yang travel resmi plat hitam itu satu bus atau satu travel itu kan plat kuning maksudnya. Betul, yang plat kuning itu drivernya kan banyak. Satu bus bisa. Yakin Bapak begitu? Saya nggak pernah lihat ada 2 supir di plat kuning. Travel Pak, biasa begitu. Ya mereka kan mengatur begitu Pak. Mengatur begitu ya. Nah, jadi itu kan masukan yang bagus ya. Manajemen keselamatan. Jadi kalau plat hitam itu biasanya ya satu mobil, satu sopir. Makanya dia kan TikTok. Satu trip dia bisa berkali-kali, maka secara biologis mereka kan capek. Apalagi Pak, selain itu yang kira-kira belum kepikiran? Jangan memakai travel plat hitam, apa lagi kira-kira? Betul, jadi di samping itu biasanya mereka setelah
Lebaran itu mereka biasanya rekreasi. Terus? Jadi sebenarnya kecelakaan paling banyak itu justru di tempat-tempat destinasi wisata. Yaitu misalnya? Misalnya mereka menggunakan motor, lalu mereka menggunakan pickup terbuka misalnya gitu Pak. Oke. Jadi jangan sampai pickup terbuka atau mobil plat terbuka digunakan untuk mudik. Itu. Jadi kita tetap... Kalau perampokan kira-kira Pak gimana Pak Kapolri? Pak Kapolri, ini kayaknya calon Kapolri. Kakor Lantas. Perampokan, kriminalitas gimana? Operasi Ketupat itu di samping mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, juga mengelola Harkam Tipmas. Oke. Jadi bagaimana menjamin keamanan kepada seluruh masyarakat yang merayakan Idul Fitri, termasuk juga plus pada saat ke tempat-tempat wisata. Itu harus dijaga. Jadi ada Krimserse di sana, ada intelijennya di sana, di samping mengelola rekayasa lalu lintas. Udah dipersiapkan semuanya tuh. Satgas namanya Satgas Preventif, Satgas Represif, ada semuanya. Jadi untuk sementara polisi jadi pahlawan kita, begitu kan? Ya monggo silakan. Selamanya Pak, selamanya lah. Sebentar. Oke, jadi kalian sudah dengar semuanya arahan dari para narasumber ini. Mudah-mudahan selamat di tujuan, tidak ada lagi yang perlu saya simpulkan. Saya sebagai host hanya mengucapkan semoga selamat tiba di tujuan, agar kembali lagi di Jakarta di tengah kemacetan lagi. Dan untuk yang berperkara, untuk sementara stop dulu, hubungi pengacara agar pengacaranya juga libur. Ya, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Karena hostnya sangat ganteng. Yuk Pak, silakan Pak. Sini Pak, sini Pak. Dong hati-hati, sing ning omah wis ngenteni. Metro TV. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.